Wah, hari ini kakak seneng banget karena kita bisa ibadah bareng-bareng. Sekalipun adik-adik ada di rumah, tapi kita semua tetap bersukacita. Siapa yang mau memuji Tuhan katakan saya mau. Saya mau. Wah, keren ya. Nah, adik-adik sekarang ikutin kakak ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. terima kasih ya. Hari ini kami dapat beribadah. Kami bersukacita karena Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya. Haleluya. Amin. Nah sekarang adik-adik kita bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik kita berjoget buat Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama nyanyi ya. Kalau Tuhan ada di rumah kita, ada dalam kehidupan kita, pasti hati kita senang. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Katakan when Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Sekarang pakai bahasa Inggris ya. When Jesus menegar mene, kuci kuci he, kuci kuci he, kuci kuci he. When Jesus menegar mene, kuci kuci he, kuci kuci he, kuci kuci he, kuci kuci he. Yang bersukacita tepuk tangan yang paling seru buat Tuhan Yesus. Sekarang kita mau mendaki ke gunung. Yuk ikutin kakak-kakaknya menari sambil bernyanyi ya adik-adik. Siap? Yuk. Yuk. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Lagi ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam.
hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki, daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Wah, adik-adik, tadi nyanyinya semangat banget, keren. Nah, sekarang adik-adik, Kak Esther kasih adik-adik boleh duduk lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Tutup mata adik-adik. Kita mau nyanyi, ku jadikan hati ini rumahmu Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur karena hari ini karena hari ini kami dapat kami dapat mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kami mau Kami mau duduk tenang duduk tenang memperhatikan memperhatikan firman Tuhan, firman Tuhan. dan kami buka Kami buka hati kami hati kami untuk Tuhan berbicara berbicara dalam hati kami. dalam hati kami. Di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami percaya. kami percaya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali berjumpa kembali dengan adik-adik. Apa kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Dan kakak doakan adik-adik selalu dalam perlindungan Tuhan. Kali ini firman Tuhan yang dibagikan dari kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 29 tentang Daniel di Gua Singa. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang bertugas mengawasi para gubernur. Daniel adalah orang yang setia, benar, dan suka berdoa. Karena pekerjaan Daniel lebih baik daripada pekerjaan para gubernur dan pengawas-pengawas lainnya, karena itulah Raja Darius mengangkat Daniel menjadi penguasa seluruh kerajaan. Tetapi para gubernur dan pengawas-pengawas itu tidak menyukai Daniel. Mereka berusaha mencari kesalahan-kesalahan Daniel dalam tugas pemerintahan. Namun mereka tidak berhasil. Karena Daniel setia dan jujur serta tidak melakukan kelalaian atau kesalahan apapun. Mereka berusaha menyusun rencana jahat. Para gubernur dan pengawas-pengawas itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Mereka berkata, "Kami semua yang mengurus kerajaan tuanku, baik para pengawas, para gubernur, wakil-wakil gubernur, dan pejabat-pejabat yang lain, telah mufakat untuk mengusulkan supaya tuanku raja mengeluarkan surat perintah yang harus ditaati dengan sungguh-sungguh. Hendaknya tuanku raja memerintahkan supaya selama 30 hari ini tidak seorang pun diizinkan menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku raja sendiri. Barang siapa melanggar perintah itu akan dilemparkan ke dalam gua singa." Maka Raja Darius menandatangani surat perintah itu. Ketika Daniel mendengar tentang hal itu, pulanglah dia ke rumahnya. Kamarnya yang di tingkat atas mempunyai jendela-jendela yang menghadap ke arah Yerusalem. Dan seperti biasanya, Daniel berdoa kepada Allahnya dan memujinya 3 kali sehari dengan berlutut di depan jendela-jendela yang terbuka itu. Ketika musuh-musuh Daniel melihat Daniel sedang berdoa kepada Allahnya, pergilah mereka semua menghadap raja untuk mengadukan Daniel. Mereka mengatakan, "Bukankah tuanku telah menandatangani surat perintah yang melarang semua orang selama 30 hari ini menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku raja saja? Dan juga bahwa barang siapa yang melanggar perintah itu akan dilemparkan ke dalam gua singa, kan?" Lalu kata mereka lagi kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak menghiraukan tuanku raja dan meremehkan perintah tuanku raja. Ia berdoa secara teratur 3 kali sehari." Mendengar itu, raja menjadi sedih dan khawatir, sehingga ia mencari akal untuk menyelamatkan Daniel yang dikasihinya. Sampai sore harinya pun raja masih berpikir-pikir. Maka akhirnya raja memerintahkan supaya Daniel ditangkap dan dilemparkan ke dalam gua singa.
Kata raja kepada Daniel. Semoga Allahmu yang kau sembah dengan setia itu menyelamatkan engkau. Setelah itu raja menutup pintu gua singa itu dengan sebuah batu yang besar yang diletakkan pada mulut gua itu, sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Dan raja mencap batu itu dengan cap kerajaan dan cap para pembesar, sehingga tidak seorang pun dapat membebaskan Daniel dari singa-singa itu. Kemudian pulanglah raja ke istana. Ia tidak mau makan ataupun dihibur, dan semalam-malaman ia tidak bisa tidur. Di dalam gua singa, Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tiba-tiba Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa-singa itu, sehingga singa-singa itu tidak dapat melakukan apapun terhadap Daniel. Pada waktu subuh, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa itu. Sesampainya di sana, berserulah ia dengan suara cemas. Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang kau sembah dengan setia itu telah sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu? Lalu terdengarlah suara Daniel yang menjawab, "Hiduplah Tuanku untuk selama-lamanya. Allah telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan hamba. Allah menyelamatkan hamba, sebab tidak ada kesalahan apapun yang aku buat terhadapnya dan terhadap tuanku raja." Bukan main senang hati raja, dan ia memerintahkan supaya Daniel dikeluarkan dari gua itu. Setelah perintah itu dilaksanakan, ternyata tidak terdapat luka sedikit pun pada Daniel, karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian raja memerintahkan orang supaya menangkap orang-orang yang telah mengadukan Daniel. Lalu mereka bersama-sama dengan anak-anak dan istri-istri mereka dilemparkan ke dalam gua singa itu. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka dan meremukkan tulang-tulang mereka. Setelah itu, Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa di seluruh dunia, katanya. Salam sejahtera. Aku perintahkan kepada semua orang yang berada di wilayah kerajaanku, supaya takut dan hormat kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Ia adalah Allah yang hidup selama-lamanya. Sampai akhir zaman ia memerintah. Kerajaannya tak mungkin binasa. Kekuasaannya tak ada habisnya. Ia menyelamatkan dan membebaskan, melakukan mujizat dan keajaiban di langit maupun di bumi. Daniel telah diselamatkannya dari terkaman singa-singa. Dan raja memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Demikianlah Daniel tetap berkedudukan tinggi selama pemerintahan Raja Darius. Nah, adik-adik, kalau kita sungguh-sungguh taat dan setia untuk tetap berdoa kepada Tuhan Yesus dengan teratur, melakukan yang benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan membela kita, seperti Daniel yang Tuhan tolong dan selamatkan dari mulut singa-singa. Tuhan memberkati adik-adik semua ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Nah, adik-adik, tadi ceritanya seru ya. Betapa Daniel punya hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Sekalipun yang di depan Daniel ada singa, ada binatang buas, tapi Daniel tidak takut. Daniel percaya kalau Tuhannya akan melindunginya. Demikian juga adik-adik. Mungkin waktu adik-adik di rumah, adik-adik mengalami ketakutan. Wah, nanti kalau aku ada di luar, nanti ada corona. Mungkin adik-adik mengalami ketakutan.
Tapi ingat anak-anak, yuk belajar percaya sama Tuhan. Belajar mengharapkan Tuhan menolong kita. Kalau Tuhan pasti melindungi papa mama. Tuhan pasti melindungi adik-adik dari semua ketakutan. Seperti Daniel. Daniel percaya Tuhan dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang Daniel sembah adalah Tuhan yang sama loh dengan Tuhan yang adik-adik sembah, yaitu Tuhan Yesus. Nah, hari ini Kak mau ajak adik-adik kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Ikutin Kak Esther ya. Tuhan Yesus, kami percaya kalau Tuhan yang melindungi keluarga saya. Apapun yang sedang terjadi di sekitar saya, sekalipun ada sakit penyakit, ada ketakutan, tapi aku percaya Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhanlah yang menolong keluarga saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sabtu ceria sore ini sudah selesai. Tapi Kak Esther mau pastikan lagi nih, Sabtu depan adik-adik ajak saudara-saudaranya untuk ibadah bersama-sama jam 4 sore. Tapi ingat, sebelumnya harus sudah mandi. Oke, sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.